Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Rahmatul Ummah. Di sini saya bersama teman saya Haryadi Najwan. Kami berasal dari program studi pendidikan masyarakat semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kami di sini akan menjelaskan mengenai terjemahan dari buku Pendidikan Orang Dewasa bab 16 yang mengenai kompetensi inti, diagnostik, dan panduan perencanaan, yang berisi mengenai skala penilaian diagnostik mandiri kompetensi untuk peran sebagai guru pendidik atau pelatih. Menguasai andragogi dalam praktik, baik di tingkat fasilitator maupun administrator, sedang mempelajari perjalanan itu sendiri, penilaian diri sendiri, dan penilaian sejawat memberikan refleksi penting untuk keadaan saat ini. Pertanyaan umum tentang seberapa baik keahlian infasilitasi dan perencanaan berlangsung dapat memicu pertanyaan penting yang tidak terduga, namun memiliki pertanyaan terfokus yang terkait dengan teori dan praktik pembelajaran orang dewasa yang sehat, memberikan arahan yang lebih besar untuk perbaikan. Dan disinilah panduan diagnostik dan perencanaan kompetensi inti yang paling berguna. Baik, selanjutnya di sini ada skala penilaian yang perlu diisi oleh diri sendiri sebagai guru ataupun pelatih atau pendidik dalam menilai diri ataupun menilai teman sejawat. Nah, dimulai dari isinya terdapat nama, kemudian program, kemudian ada petunjuk pengisian. Jadi yang berisi tentang tunjukkan pada skala 6 poin di bawah ini tingkat setiap kompetensi yang diperlukan untuk melakukan peran tertentu yang Anda rencanakan dengan memberikan tanda R pada titik yang sesuai. Kemudian tunjukkan kondisi tingkat perkembangan Anda saat ini untuk setiap kompetensi dengan menempatkan P pada titik yang sesuai. Sebagai contoh, jika Anda berencana untuk berkarir di bidang mengajar, Anda mungkin menilai kompetensi yang diperlukan sebagai fasilitator pembelajaran yang tinggi dan sebagai pengembang dan administrator program yang rendah. Atau sedangkan jika Anda berencana untuk berkarir sebagai administrator perguruan tinggi, Anda mungkin menilai kompetensi sebagai fasilitator pembelajaran yang sedang dan sebagai pengembang dan administrator program yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada poin yang kemampuan yang harus dipenuhi sebagai fasilitator pembelajaran. Pada poin konseptual dan teoritis kerangka kerja orang dewasa pembelajaran, fasilitator harus memenuhi beberapa kemampuan. Yang pertama ada kemampuan untuk menggambarkan dan menerapkan konsep-konsep modern dan temuan penelitian mengenai kebutuhan, minat, motivasi, kapasitas, dan perkembangan karakteristik orang dewasa sebagai pembelajar. Kedua, kemampuan untuk mendeskripsikan perbedaan asumsi mengenai remaja dan orang dewasa sebagai pembelajar dan implikasi dari perbedaan tersebut terhadap pengajaran. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menilai efek dari kekuatan yang menimpa peserta didik dari lingkungan yang lebih besar atau dalam kurung kelompok, organisasi, budaya, dan memanipulasinya secara konstruktif atau hati-hati. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mendeskripsikan berbagai teori pembelajaran dan menilai relevansinya dengan situasi pembelajaran orang dewasa tertentu. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk mengkonseptualisasikan dan menjelaskan peran guru sebagai fasilitator dan narasumber bagi peserta didik yang mandiri. Kemudian poin kedua, pada sebagai fasilitator ini ada merancang dan menerapkan pembelajaran pengalaman. Yang pertama, kemampuan yang harus dipenuhinya yakni kemampuan untuk menjelaskan perbedaan antara konten rencana dan desain proses. Yang kedua, kemampuan untuk merancang pembelajaran untuk mencapai berbagai tujuan yang mempertimbangkan perbedaan individu di antara peserta didik. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk merekayasa iklim fisik dan psikologi yang saling menghormati, saling percaya, keterbukaan, dukungan, dan keamanan. Yang keempat, kemampuan untuk membangun hubungan yang hangat, empatik, dan fasilitatif dengan berbagai jenis peserta didik. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk melibatkan peserta didik secara bertanggung jawab dalam mendiagnosis kebutuhan pembelajaran. Yang keenam, kemampuan untuk melibatkan peserta didik dalam merumuskan tujuan yang bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, kemampuan untuk melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan tepat. Kemudian poin ketiga yang perlu dipenuhi yakni membantu peserta didik menjadi mengarahkan diri sendiri. Jadi ada beberapa kemampuan yang harus dipenuhi juga, yakni yang pertama ada kemampuan untuk menjelaskan perbedaan konseptual antara instruksi didaktik dan pembelajaran yang diarahkan pembelajaran mandiri.
Kemudian yang kedua, kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pengalaman belajar 1 jam, 3 jam, 1 hari, dan 3 hari untuk mengembangkan keterampilan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, kemampuan untuk mencontohkan peran pembelajaran mandiri dalam perilaku Anda sendiri. Kemudian yang poin keempat, memilih metode, teknik, dan bahan. Pada poin pertama, pada kemampuan yang pertama, kemampuan yang pertama ini kemampuan untuk mendeskripsikan berbagai metode atau format untuk mengorganisir pengalaman belajar. Yang kedua, kemampuan untuk mendeskripsikan berbagai teknik yang tersedia untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai bahan yang tersedia sebagai sumber daya untuk pembelajaran. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan alasan untuk memilih metode terkhusus, teknik, atau materi tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, kemampuan untuk mengevaluasi berbagai metode, teknik, dan materi sebagai keefektifannya dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu, mencapai hasil pendidikan tertentu. Yang keenam, kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola prosedur untuk pembangunan model-model kompetensi. Yang ketujuh, kemampuan untuk membangun dan menggunakan alat dan prosedur untuk menilai kebutuhan pengembangan kompetensi. Yang kedelapan, kemampuan untuk menggunakan berbagai macam metode presentasi secara efektif. Kemudian yang kesembilan, kemampuan untuk menggunakan berbagai pengalaman dan metode simulasi secara efektif. Yang ke-10, kemampuan untuk menggunakan metode partisipasi audiens secara efektif. Yang ke-11, kemampuan untuk menggunakan dinamika kelompok dan teknik diskusi kelompok kecil secara efektif. Yang ke-12, kemampuan untuk menciptakan teknik baru agar sesuai dengan situasi baru. Yang ke-13, kemampuan untuk mengevaluasi hasil dan proses pembelajaran serta memilih atau menyusun instrumen dan prosedur yang tepat untuk tujuan ini. Dan yang terakhir, yang ke-14, kemampuan untuk menghadapi situasi baru dengan percaya diri dan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Perkenalkan, nama saya Hartina Zan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skala penilaian diagnostik mandiri kompetensi sebagai pengembang program. Untuk poin yang pertama yaitu ada memahami proses perencanaan. Untuk bisa memahami proses perencanaan, seorang pengembang program harus bisa menguasai beberapa kemampuan. Untuk yang pertama yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan dan mengimplementasikan langkah-langkah dasar, misalnya pengaturan iklim, penilaian kebutuhan, perumusan tujuan program, desain program, pelaksanaan program, dan evaluasi yang mendasari proses perencanaan dalam pendidikan orang dewasa. Untuk poin yang kedua, kemampuan untuk melibatkan perwakilan dari sistem klien secara tepat dalam proses perencanaan. Lalu poin yang ketiga, yaitu ada kemampuan untuk mengembangkan dan menggunakan instrumen dan prosedur untuk menilai kebutuhan individu, organisasi, dan subpopulasi dalam sistem sosial. Poin yang keempat, yaitu kemampuan untuk menggunakan strategi analisis sistem dengan perencanaan program. Nah, mungkin itu 4 poin yang harus dikuasai oleh seorang pengembang program untuk memahami proses perencanaan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi yang kedua, yaitu merancang dan mengoperasikan program. Dalam merancang dan mengoperasikan program, ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai. Untuk yang pertama, yaitu kemampuan untuk membangun berbagai macam program desain untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai situasi, pelatihan keterampilan dasar, pendidikan perkembangan, pengembangan superdivisi dan manajemen, serta pengembangan organisasi dan lain-lain. Nah, poin yang kedua yaitu ada kemampuan untuk merancang program dengan kreatif berbagai format, kegiatan, jadwal, sumber daya, dan prosedur evaluasi. Lalu poin yang ketiga yaitu ada kemampuan untuk menggunakan penilaian kebutuhan, data sensus, catatan organisasi, survei, dan lain-lain dalam mengadaptasi program-program yang spesifik, kebutuhan, dan klien tertentu. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada kemampuan untuk menggunakan perencanaan, mekanisme perencanaan seperti dewan penasihat, komite, gugus tugas, dan lain-lain serta secara efektif. Lalu yang kelima yaitu ada kemampuan untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana evaluasi program yang akan memenuhi persyaratan akuntabilitas kelembagaan dan menyediakan perbaikan program. Nah, ini adalah 5 poin yang harus dikuasai, 5 poin kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang pengembang program dalam merancang dan mengoperasikan program. Lalu,
Selanjutnya yaitu ada sebagai administrator. Nah, sebagai administrator pula ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai, yaitu yang pertama ada memahami pengembangan dan pemeliharaan organisasi. Untuk bisa memahami pengembangan dan pemeliharaan organisasi, ada beberapa poin kemampuan yang harus dikuasai dan peserta didik juga harus mengisi skala penilaian ini dengan benar. Untuk poin yang pertama yaitu ada kemampuan untuk mendeskripsikan dan mengaplikasikan teori dan temuan penelitian tentang perilaku organisasi, manajemen, dan pembaharuan. Lalu poin yang kedua yaitu kemampuan untuk merumuskan filosofi administrasi pribadi dan mengadaptasikannya ke berbagai situasi organisasi. Nah, poin yang ketiga yaitu ada kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang secara jelas menyampaikan definisi misi, filosofi sosial, komitmen pendidikan, dan sebagainya dari suatu organisasi. Lalu poin yang keempat yaitu ada kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas organisasi dan memandu proses pembaharuan diri yang berkelanjutan. Poin yang kelima yaitu ada kemampuan untuk merencanakan secara efektif dengan dan melalui orang lain, berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan dengan mereka sebagaimana mestinya. Lalu poin yang keenam yaitu ada kemampuan untuk memilih, mengawasi, dan menyediakan pendidikan dalam jabatan bagi personel. Lalu poin yang ketujuh yaitu ada kemampuan untuk mengevaluasi kinerja staf. Lalu yang kedelapan yaitu ada kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan undang-undang yang mempengaruhi pendidikan orang dewasa. Lalu yang kesembilan yaitu ada kemampuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan praktik-praktik keuangan di bidang pendidikan orang dewasa dan menggunakannya sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan dan praktik Anda sendiri. Untuk poin yang ke-10 yaitu ada kemampuan untuk menjalankan peran sebagai agen perubahan terhadap organisasi dan masyarakat yang menggunakan proses pendidikan. Ini merupakan 10 poin yang harus dikuasai oleh seorang administrator dalam memahami pengembangan dan pemeliharaan organisasi. Lalu, selanjutnya yaitu sebagai administrator juga harus memahami administrasi program. Nah, untuk bisa memahami administrasi program, ada beberapa poin kemampuan juga yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu ada kemampuan untuk merancang dan mengoperasikan program dalam rangka anggaran yang terbatas. Yang kedua yaitu kemampuan untuk membuat dan memantau rencana dan prosedur keuangan. Lalu yang ketiga yaitu ada kemampuan untuk menginterpretasikan pendekatan modern dalam pendidikan dan pelatihan orang dewasa kepada para pembuat kebijakan secara meyakinkan. Nah, yang keempat yaitu ada kemampuan untuk merancang dan menggunakan strategi promosi, publisitas, dan hubungan masyarakat secara tepat dan efektif. Lalu yang kelima yaitu ada kemampuan untuk mempersiapkan proposal hibah dan mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang potensial. Nah, yang keenam yaitu ada kemampuan untuk menggunakan konsultan secara tepat. Yang ketujuh ada kemampuan dan kemauan untuk bereksperimen dengan inovasi program dan menilai hasilnya secara objektif. Mungkin itu semua merupakan 7 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang administrator untuk bisa memahami administrasi program. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan refleksi. Untuk pertanyaan refleksi ini bisa diisi oleh peserta didik, yaitu untuk pertanyaan pertama, setelah melakukan diagnosa diri, apa kekuatan terbesar Anda dan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk keuntungan Anda? Lalu yang kedua yaitu ada setelah melakukan diagnosa diri, apa kelemahan terbesar Anda dan bagaimana Anda dapat meningkatkan kompetensi Anda dalam bidang ini. Nah, melalui skala penilaian ini, seorang peserta didik bisa mengetahui apa saja kompetensi yang dia miliki dan apa saja kekurangan yang dia miliki. Untuk itu, skala penilaian diagnostik mandiri kompetensi ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur penilaian bagi peserta didik untuk dapat mengetahui batasan kemampuan yang dia miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.